Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jeniana Senoin, NPM 12190126. Di sini saya akan membahas tentang teori perdagangan internasional Hacker Ohlin. Sejarah Hacker Ohlin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi Swedia yaitu Eli Hacker 1919 dan Bertil Ohlin 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Pengertian Hacker Ohlin. Teori ini dikembangkan oleh ahli ekonomi Swedia, Eli Hacker, dan muridnya Bertil Ohlin. Teori kelimpahan faktor ini terdiri dari dua teorema. Yang pertama, teorema Hacker-Ohlin, dan kedua, teorema kesamaan harga faktor. Teori Hacker-Ohlin didasarkan atas dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Oleh karena itu, teori Hacker-Ohlin sering juga disebut teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Teori Hacker-Ohlin, setiap negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah dalam memproduksi barang akan melakukan spesialisasi produksi dan akan mengekspor barang tersebut. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang-barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Dalam analisis teori Hacker-Ohlin menggunakan dua kurva, isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kurva isokuot, yaitu kurva yang menggambarkan total kualitas produk yang sama. Kurva isokos dan isokuot akan bersinggungan pada suatu titik optimal. Bisa dilihat pada kurva tersebut, titik A, B, C berada pada isokos yang sama, 600, dengan kombinasi input faktor produksi yang berbeda, yaitu A 25 tenaga kerja 10 mesin, B 15 tenaga kerja 12 mesin, C 40 tenaga kerja 5 mesin. Sementara itu titik D berada pada isokos 400. Titik B, C, dan D berada pada suatu isokuot yang sama, yaitu sebanyak 100 unit pakaian. Titik produksi optimal terjadi ketika isokos dan isokuot bersinggungan. Jadi dengan kombinasi biaya minimal dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Titik D dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 5 mesin adalah titik optimal karena dengan isokot 400 dapat diproduksi 100 unit pakaian. Untuk titik B dan C dengan jumlah produk 100 unit dibutuhkan biaya lebih besar, yakni pada isokot 600. Suatu konsep titik singgung antara isokos dan isokuot ini, maka masing-masing negara tertentu cenderung memproduksi barang dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal, sesuai struktur atau proporsi faktor produksi yang dimiliki. Manfaat perdagangan yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Hacker-Ohlin dapat dilihat pada angka-angka hipotesis berikut. Proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan harga relatif harga barang. Bisa dilihat pada kurva tersebut. Untuk isokuot 100 unit pakaian yang proses produksinya dilakukan dengan padat karya A di Indonesia, isokuot ini akan menyinggung isokos 400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian 100 unit pakaian yang padat karya di Indonesia akan lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki Indonesia relatif banyak dan murah sehingga unit cost hanya 4. Di Jepang,
dengan iso kuat 100 unit pakaian akan menyinggung iso kos 600 pada titik B dengan kombinasi 26 tenaga kerja dan 7 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang akan menjadi lebih mahal karena jumlah proporsi faktor produksi tenaga kerja relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit kosnya 6. Untuk iso kuat 20 unit radio yang produksinya dilakukan dengan padat modal. A. Di Indonesia, iso kuat ini akan menyinggung iso kos 600 pada titik C dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian 20 radio yang padat mesin di Indonesia akan lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesin yang dimiliki Indonesia relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit kosnya hanya 30. B. Di Jepang, dengan iso kuat 20 unit radio akan menyinggung iso kos 400 pada titik D dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 unit mesin. Dengan demikian untuk memproduksi 20 unit radio yang padat mesin di Jepang akan menjadi lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesin relatif lebih banyak dan murah sehingga unit kosnya 20. Kesimpulannya, yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. 2. Keunggulan komparatif dari suatu produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. 3. Masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dengan mengekspor barang karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah. Sekian dan terima kasih.